ini dan pastinya aku nggak sendirian, aku bareng. Halo semuanya, nama aku Gloria. Kita yang bakal nemenin kalian pada podcast Obras kali ini. Nah, episode hari ini sangat spesial karena kita kedatangan tamu-tamu yang super inspiratif dari siswa-siswi SMA Negeri 3 Nganjuk. Sudah hadir di sini ada Mas Faru sebagai Kampus Nganjuk 2026 dan juga Mbak Galuh sebagai Mbak Yu Persahabatan dan juga Mbak Lita sebagai Kapten Kamas dan juga Mbak Yu Kabupaten Nganjuk 2026. Pertama-tama, selamat ya buat Kang Mas Faru, Mbak Yu Galuh dan juga Mbak Yulita yang telah mengharumkan nama SMA Negeri 3 Nganjuk di Kabupaten Nganjuk ini. Nah, kalian pasti penasaran kan apa definisi dari Duta Pariwisata itu? Nah, mumpung ada Duta Pariwisatanya langsung nih, kita bakal tanya sama Duta Pariwisatanya. Nah, Duta Pariwisata adalah representatif dari suatu daerah yang bertugas untuk mempromosikan tradisi, budaya, dan juga ekonomi kreatif melalui inovasi dan juga aksi nyata kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini biasanya masyarakat umum nih biasanya menganggap Duta Pariwisata itu cuma sebagai wajah atau ikon dari sebuah daerah. Namun dalam hal ini kita juga berperan sebagai agent of change for young generation Kabupaten Nganjuk. Wah, keren banget sih. Ya, benar kali karena kita Kamas dan juga Mbak Yu Kabupaten Nganjuk ini bukan hanya sebagai face of Nganjuk, tapi sebagai penggerak ekonomi dan juga kreatif. Pertanyaan selanjutnya, What is the real like being a high school student and the new Kamas Mbak Yu at the same time? Baik, pastinya menjalankan peran ganda ini sebagai kawan Mbak Yu dan juga seorang pelajar pastinya suatu kehormatan bagi kita bertiga. Yang dimana kita juga harus membagi antara waktu terhadap paguyuban kawan Mbak Yu dan juga sebagai pelajar. Karena kita sebagai pelajar juga memprioritaskan akan nilai akademik, tapi juga kita terdapat tanggung jawab besar sebagai duta pariwisata. Such a spectacular answer, guys. Nah, aku penasaran nih, kan kalian kemarin udah di panggung grand final nih, dan yang pastinya megah dan juga sempurna kemarin. Ada gak sih momen yang bikin kalian itu hampir menyerah di balik panggung yang gak banyak orang tahu itu? Pastinya ada sih. Ini mau mulai dari mana? Dari Kang Mas Faru dulu aja. Dari saya. Iya. Kalau dari aku itu waktu malam grand final pastinya. Kalau kalian tahu waktu saya grand final speech top 5, pemanggilan top 5 dan speech top 5 itu kan agak gugup kan di awal. Nah, dari situ aku kayak udah mikir, wah aku mandek, aku kayak nge-stuck. Terus habis speech kan ke backstage, itu aku udah pikiranku udah kacau, kayak ini kalau nggak masuk ya udah, kalau nggak masuk top 3 ya udah. Dan juga aku mikirnya pas itu, toh aku juga habis ini juga mempromosikan pariwisata juga kan, top 10 juga udah bagus, udah juga ikut untuk mempromosikan. Nah, maka dari itu aku udah terserah, bismillah, udah pokoknya kayak apapun yang terjadi ya udah terjadi. Dan alhamdulillahnya Tuhan masih bersama saya. Waktu pemanggilan top 3 nama saya dipanggil awal, alhamdulillah. Wah, luar biasa banget sih Kak Kenneth. Oke, kalau dari aku pribadi pasti ada, karena waktu grand final bener yang dibilang Kang Mas Faru, karena waktu grand final itu banyak sekali tugas dan beberapa info itu nggak dikasih tahu ke kita secara rundown dan sebagaimana itu kita nggak tahu, jadi kedebaknya kerasa, dan itu yang bikin kita tuh kayak kultur shocknya tuh itu. Terus jadi waktu hari H kita kayak pasti juga ada yang rasa capek, sakit dan lain sebagainya, tapi setelah dipikir-pikir mau nyerah tuh juga nggak mungkin, karena aku mikir kayak tujuan awal aku mau daftar ini buat siapa. Jadi kalau udah nyerah tuh kayak enggak sekarang kita harus lanjut dan terus lagi.
Kalau dari aku sendiri, pressure yang paling ngena banget itu pas karantina sih. Jadi kayak waktunya itu padat banget dan terus kalau tidur jam 12 malam itu udah paling awal menurutku. Ya soalnya kan sering banget tidur pagi, bangun pagi gitu. Jadinya masih kayak habis karantina pun kayak masih kebayang-bayang gitu, masih agak ada trauma-trauma dikit. Tapi waktu karantina itu juga seru. Iya seru banget. Soalnya bisa bonding sama teman-teman juga kan, jadinya asik banget gitu. Terus ada momen kala itu kan paling seru itu pas latihan opening dance. Iya. Oh, penting. Itu cuma latihan 2 hari untuk opening dance, tapi nggak full. 2 hari itu nggak full. Hari pertama sebelum karantina itu cuma di waktu kapan Mbak Yu? Sebelum waktu sebelum karantina gitu. Ya pas pra karantina mulai siang kalau nggak salah Mbak Yu. Iya. Siang sampai Malam jam 8. Itu satu lagu. full langsung lagu udah full. selesai. Sudah ada. Terus finalisasi buat dance-nya, opening dance-nya itu waktu karantina cuma 1 atau 2 jam aja. Jadi singkat banget latihannya itu. Jadi kayak memorinya harus terat. Nah, Iya, benar. Bener banget. Keren banget sih Kak. Dari yang sebelumnya kita nggak tahu apa yang ada di belakang panggung kayak gimana, jadi kita semua tahu nih. Iya. Next, untuk pertanyaannya, bagaimana cara kalian menghadapi komentar negatif atau orang yang menganggap bahwa kita itu cuma pajangan? Karena banyak orang yang berpikir ya, untuk apa sih perjuangan kita kayak cuma say hi gitu, terus cuma jadi pajangan. Oke, kalau dari aku pribadi kita nggak bisa mengatur pikiran orang itu seperti apa ya. Setiap orang punya pandangan masing-masing. Tapi kalau bisa pandangan orang itu buat kita tuh jadi motivasi. Karena setiap orang kan pasti punya sisi negatif dan sisi positifnya. Jadi apapun itu kita sebagai sesama manusia juga harus menyikapnya dengan baik. Nah, yang mungkin kalian pasti ada program kerja dan juga rencana nih buat kedepannya. Aku mau tahu apa rencana kalian untuk pariwisata Nganjuk kedepannya nih? Rencana dari kami sebagai Kang Mas Mbak Yu terbaru mungkin ingin mengoptimalkan digitalisasi. Bagaimana kita memanfaatkan era digitalisasi sekarang untuk mempromosikan pariwisata, ekonomi kreatif, dan juga menjadi jembatan aspirasi dari generasi muda ke pemerintah. Dan juga ingin mengembangkan sumber daya manusia di dalamnya di dalam konsep desa wisata. Yang kemudian juga memanfaatkan para warga untuk ikut serta bergabung mengembangkan desa wisata tersebut, tidak hanya sebagai pajangan aja, tapi juga sebagai subjek atau objek di dalamnya sebagai pengembangan ekonomi di dalam pariwisata tersebut. Jadi kalian nggak cuma tugas sendiri, tapi kalian juga mengajak sesama pemuda dan juga masyarakat di Nganjuk untuk ikut menjalankan rencana program kerja kalian ke depannya. Betul sekali. Nah, sebelum kita tutup nih, ada pesan singkat atau closing statement nggak buat dari Kang Mas dan juga Mbak Yu buat teman-teman Semaga ataupun pemuda Nganjuk di luar sana? Oke, dari saya dulu. Untuk generasi muda, kami yakin kalian punya ide-ide yang sangat-sangat luar biasa. Maka dari itu, kami mengajak kalian untuk mencintai budaya Nganjuk, kenali wisatanya, dan jangan lupa untuk selalu dukung produk lokalnya. Kalau dari saya sebagai pelajar, semangat selalu dan juga harus balance antara kegiatan eksternal dan juga internal sekolah. Kalau dari saya untuk generasi muda, jangan pernah untuk takut akan melangkah, karena ketakutan itulah adalah awal dari kegagalan kalian. Gitu. Wow, keren banget sih statementnya. Buat teman-teman pendengar, terima kasih sudah menyimak obrolan kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dukung pariwisata serta kebudayaan Nganjuk dan sampai jumpa di episode Obras berikutnya. Saya Mei, Dan saya Gloria, pamit undur diri.
Matur.